Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes amat. Ulang ya, belum nyambung. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang kami hormati, kami banggakan, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini kita kembali ditakdirkan bertatap wajah, bertaut hati dalam rangka silaturahim dan tolabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mendapatkan limpahan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat tering salam kita sanjungkan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang mengajarkan jalan keselamatan di dunia sampai akhirat kekal abadi di sana, dan kemudian kita harapkan syafaatnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mari sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memulai taklim kajian pada pagi hari ini, mari kita hadiahkan surat Fatihah buat diri kita agar kita makin sehat walafiat, diberikan panjang umur barokah dalam menikmati kehidupan kita sampai hari ini. Juga kita hadiahkan buat keluarga kita, sahabat-sahabat kita, baik mungkin yang dalam keadaan hari ini dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan, kesehatan, yang sedang diuji diberikan jalan keluar, dan kemudian bagi yang telah meninggal kita doakan semoga mereka semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita hadiahkan Al-Fatihah buat kedua orang tua kita, buat guru-guru kita, mungkin yang masih hidup atau telah tiada. Semoga ilmunya bermanfaat dan saat ini kita duduk di sini bersilaturahim mengkaji ilmu, mereka pun mendapatkan sebagaimana royalti kebaikan, pahala yang terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan solihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, hari ini kita sudah lebih dari memasuki bulan Sya'ban, tanggal 19 Sya'ban 1447 Hijriah.
tidak berapa lama lagi kita akan sama-sama menemui Ramadan sebagai tamu agung, bulan suci, bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan pembebasan. Sebelum kita sampai ke sana, kita kemarin telah berdoa, ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Rajab telah kita lewati berserta dengan tahun baru miladiah yang kemarin sama-sama kita juga hadir di dalamnya. Hari ini kita telah melewati separuh dari bulan Sya'ban dan kita merasakan keberkahan. Dan kita minta kepada Allah apa? Minta agar kita sampai di bulan Ramadan. Doa itu diajarkan Nabi dalam riwayat Anas bin Malik, hadis dari Ahmad bin Hanbal. Itu tanda mengajarkan bahwa bolehkah kita atau bolehnya kita meminta kepada Allah panjang umur dalam ketaatan. Saya pernah ditanya, boleh gak sih kita memperingati ulang tahun? Ada yang jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Kita pernah gak syukuran ulang tahun? Gimana Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Mensyukuri hukumnya wajib. Betul Bu ya? Konteksnya berbagai macam. Namun kalau di luar dari rasa syukur dan kemudian berbuat maksiat dan salah, yaitu bukan konteks dalam makna syukur. Namun intinya mensyukuri nikmat itu hukumnya wajib. Maka satu riwayat sebelum kita menjelaskan ini, ketika Nabi Muhammad SAW dilihat oleh sahabat puasa hari Senin, gitu kan? Pernah dengar kan? Nanya, ya Rasulullah, su'ila an yaumil itsnain, saumi yaumil. Ditanya kepada baginda Rasul, "Mengapa engkau puasa hari Senin?" Rasul jawab, "Dzaka yaumun wulidtu wa yaumun yub'atsu wa yunzilu alayya." Ini hari, kata Nabi, hari di mana aku dilahirkan. Dan aku diangkat serta menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ini menunjukkan Rasulullah sendiri tasyakur, bersyukur atas nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dilahirkan ke dunia. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih orang yang membantu kita hadir di tempat yang mulia ini. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Bagaimana kita bisa meraih panen nanti setelah kita mati kalau kita tidak beramal menanamnya di sini? Maka dunia bukan tempat yang harus kita takuti. Inilah tempat untuk kita menanam amal soleh yang banyak. Karenanya hari ini kita membahas satu tema singkat, meraih berkah Sya'ban, menjemput bulan Ramadan. Saya mau tanya lagi, apa itu berkah? Berkah itu apa sih Bu? Saya pengen jadi orang yang berkah. Apa itu? Limpahan nikmat ya. Limpahan nikmat. Limpahan nikmat. Ada lagi?
Berkah itu secara literasi ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Guru saya menyebutkan bertambahnya nilai kebaikan. Jadi orang yang berkah itu apa? Orang yang hidupnya memberikan manfaat buat orang lain. Dirinya merasakan nikmat atas karunia Allah, dan dia memberikan berkah kebaikan, manfaat kebaikan buat orang lain. Jadi saya diajarkan, jadilah kita pribadi yang berkah. Berkah secara personal. Apa peran kita sebagai ayah untuk anak-anaknya, sebagai istri untuk suami dan anak-anaknya, sebagai suami untuk pasangan dan anak-anaknya. Apa peran yang kita lakukan? Menjadikan itulah nilai tambah kebaikan. Maka inilah kesempatan yang luar biasa. Apa saja sih berkah-berkah di bulan Sya'ban itu? Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam riwayat idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fi. Ada tulisannya di sini nih. Ketika bulan Sya'ban datang, Nabi mengajarkan fatahhiru anfusakum. Sucikanlah, bersihkanlah jiwa kalian semua, wa ahsinu niyatakum, dan kemudian perbaiki, perindah niat dan tujuanmu di bulan ini. Jadi kalau kita berharap, ya Rabb, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, artinya ada pengharapan. Apa yang kita ingin capai di bulan Ramadan? Kalau kita sudah sampai di sana nanti, apakah kita ada jaminan kita sampai di bulan Ramadan? Ada enggak? Enggak ada. Makanya itulah pentingnya berdoa. Maka dalam riwayat Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bersyukur hari ini kita dipertemukan. Maka tadi saya begitu datang, ya Allah, dari sana sebenarnya saya ngelihatnya ada anak-anak lari. Saya jadi ingat, oh iya, saya juga dulu sekolah, gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu bisa jadi nih bapak-bapak. Makanya tadi saya tanya, begitu ada anak-anak lagi riang gembira ngumpul di sini, mungkin bisa jadi ada yang flashback. Jadi tahun berapa di sini? 83 lulus. Jadi 80, Masya Allah, 80 3 tahun bisa jadi. Tapi nggak tahu, bayangannya saya nggak tahu. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana tahun segitu di sini. Saya dapat, makanya tadi saya ngisi pengajian di kuliah subuh di Depok. Maaf, saya mungkin langsung. Tadi diajak sarapan dulu lama. Biasanya bisa jam 8, setengah 9 baru pulang. Saya bilang saya langsung ke Bukit Duri, ada silaturahim dan wah, beliau ngasih penjelasan. Wah, ini saya dapat informasi. Oh iya, itu katanya SMA favorit. Wah, emang bener? Pada zamannya Pak, zaman kita belum Pak. Kemudian kan jadi dulu itu di situ, wah, keluaran SMA 8 itu luar biasa katanya. Alumninya top marko top. Waduh, saya bilang, ini yang ngomong salah satu dosen UI. Jadi artinya bisa jadi ada informasi. Salah satunya bagus. Mudah-mudahan tercipta sampai hari ini generasi setelah ibu bapak sekalian, mereka generasi teladan baik dan kemudian menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena saya juga sama ingat, karena saya ngalamin dulu saya bukan SMA, namanya Madrasah Aliyah. Namanya Madrasah Aliyah Model Cirebon. Pertama kali ada, kemudian setelah itu setelah saya lulus malah nggak ada, katanya ganti lagi madrasah apa. Karena saat itu
saya bagian dari ya boleh dikatakan berprestasi lah. Alhamdulillah sampai kemudian diutus ke IAIN Bandung, ke ITB untuk menjadi duta tulis dan sebagainya. Jadi saya, oh ya Allah, saya ingat. Bisa jadi ibu bapak saat itu bilang, ya Allah, dulu saya juga begitu. Sekarang alhamdulillah sudah segini. Alhamdulillah, umur kita berkah sampai hari ini. Maka di jaminan Allah benar. Rasulullah ngingetin. Saya ulang-ulang lagi. Kenapa kemudian pencetus atau mungkin OSIS-nya dulu atau mungkin alumninya ngumpulin sampai hari ini sesama alumni karena niatnya satu, silaturahim. Bisa jadi kalau di sini afiliasinya dengan politik udah bubar dari 2017. Karena saya termasuk yang bagian ngurusin di mana-mana bukan afiliasi politik, akhirnya apa? Bubar. Kegiatan-kegiatan karena niatnya bukan karena Allah, bisa jadi baru beberapa langkah saja sudah nggak kuat. Namun insya Allah hari ini sampai detik ini ibu bapak mau hadir di majelis ilmu seperti ini, majelis silaturahim, dengan ilmu kita mudah diantarkan menuju surga. Amin. Dengan silaturahim Allah Rasulullah jamin diberkahi umurnya dan diberkahi rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Makanya tidak kebetulan kemudian saya silaturahim kenal Ibu Lis, diundang Ibu Dita, gitu kan? Akhirnya ya duduk di sini. Karena silaturahim. Kalau bukan silaturahim ya saya nggak tahu. Karena kemarin alhamdulillah saya baru WA-an. Saya ada jamaah pengajian namanya Mbak Dian Sastro. Kemudian Pak Gofar, ingat tanggal 16 Maret datang ke rumah saya. Ngapain? Bilang, lo masih jauh buat Ramadan tarawehan. Sekaligus saya ulang tahun. Oh gitu, insya Allah. Saya bilang nggak tahu kita umurnya panjang apa enggak. Nyampe kita minta sama Allah. Maka inilah kesempatan buat kita semua. Maka kesempatan hari ini menjadi meraih berkah Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban, bulan mensucikan jiwa kita dan memperbaiki niat kita. Apa tujuan kita ini? Makanya kemudian disimpulkan oleh ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, ilahi anta maksudi. Ya Rabb, ya Tuhanku, anta, engkaulah maksudi yang kami tuju. Waridoka matlubi, dan ridomu yang aku raih. Maka hadirnya kita membangun satu komunitas yang istiqomah ini niatnya karena Allah semata. Dan perjalanan hidup kita juga demikian. Maka diajarkan dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika sholat baru takbir Allahu Akbar, ada doa iftitah. Salah satunya dalam Al-Quran didokumentasikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Tuh, sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan aktivitas ibadahku selain sholat, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku nanti, lillahi rabbil alam. Kalau kita ingat benar-benar makna sholat, saat itu setiap sholat sejatinya kita diingatkan tentang bagaimana niat kita. Makanya dalam satu riwayat, kalau niat kita karena Allah, Allah berikan jalan mudah. Walaupun halangan yang merintang, tetap akan mendapatkan celah kemudahan. Makanya dalam Al-Quran, inna ma'al usri, fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta kesulitan ada 2 kali disebutkan Allah. Artinya apa? Tidak ada yang sulit di mata Allah, karena kitanya saja menganggap itu sulit. Bagi Allah mudah. Maka orang yang beriman begitu melihat sesuatu semuanya dalam kebaikan. Ajaban lil mu'minin, sampai baginda Rasulullah mengatakan sangat heran, luar biasanya, takjub kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Memandang seluruh aktivitasnya dalam kebaikan. Bila dapat nikmat dia bersyukur, bila dapat ujian dia sabar. Inilah salah satu makna fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Bersihkan jiwa kita dan kemudian perbaiki niat kita. Maka biasanya ini mungkin mulai minggu-minggu ini, Sabtu, Ahad, mulai di mana-mana orang berkunjung, mau mana nyekar, ada yang kemudian silaturahim ke saudaranya, kakak itunya. Karena apa? Ingin fatahhiru anfusakum. Bisa jadi selama setelah Ramadan gak ketemu, WA juga jarang gak dibales, atau mungkin ketemunya jarang. Begitu ketemu minta ridho ikhlasnya. Bila salah ucap, salah laku, kemudian kita saling membebaskan, saling memaafkan. Nah inilah salah satunya kenapa bulan Sya'ban demikian. Dalam bahasa Jawa ada istilah, kalau bulan itu kan ada 12. Istilah Jawa di bulan Sya'ban itu dalam Islam disebut ruah. Benar gak? Bulan roah katanya. Ruah, asal kata dari ruh, arwah. Artinya apa? Jiwa kita disuruh bersih. Karena apa? Ketika orang-orang yang beriman, yang kemudian Nabi telah mencontohkan minta berkah Rajab di Sya'ban menuju Ramadan, kalau Ramadan jiwanya masih semrawut, ruhaniyahnya masih gelisah untuk mempersiapkan Ramadan, Ramadan bisa jadi lemah. Maka kemudian apa yang dilakukan Nabi di bulan Sya'ban ini untuk kemudian bersih jiwanya, niatnya baik, dicontohkan oleh Rasul buat sahabatnya dan diingatkan buat kita sampai saat ini. Rasulullah dilihat oleh sahabat kalau bulan Sya'ban berpuasa, dan bahkan puasanya jumlahnya banyak, hampir sebulan. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah, Abu Salamah, Rasulullah puasa di bulan Rajab, sering puasanya, Sya'ban hampir penuh, dan kemudian full Ramadan diteruskan. Maka ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Dzaka syahrun yaghfulun nas. Ini bulan, kata Nabi, dilupakan oleh banyak manusia. Baina Rajab wa Sya'ban, bulan di antara Rajab dan Sya'ban. Bulan ini syahrun yarfa'u amali ila rabbil alamin. Bulan di mana amal-amal kita diangkat di hadapan Allah. Wa uhibbu ayarfa amali fa ana shaim. Aku suka bila amalku diangkat di hadapan Allah, kemudian aku dalam keadaan berpuasa. Salah satu maknanya kita disuruh berpuasa, membersihkan jiwa dan meluruskan niat karena Allah semata. Maka biasanya dalam riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah mengingatkan kepada istrinya, karena bisa jadi lupa, bisa jadi selama Ramadan ada kurangnya saat berpuasa karena sakit, karena perjalanan musafir. Dan itu kemudian Sayyidah Aisyah, saya selalu mengqadha salat, mengqadha puasa apa? Di bulan Sya'ban sampai Rasulullah wafat. Dan setelah. Nah, ini jadi pengingat bapak-bapak yang mungkin dinas, keluar kota, pas itu mungkin kita lemah, akhirnya kita berbuka. Yang kemudian mungkin ibu-ibu sakit dan sebagainya.
kita juga ingatkan, oh utangnya berapa ya. Kadang kalau bulan gak ada momentumnya, puasa males. Tapi saya lihat wajah-wajahnya, ini semua wajah-wajah soleh dan solehah, puasanya sering selain puasa Senin, puasa Kamis, alhamdulillah. Namun kalau gak diniatin, nah kita puasa rutin Senin Kamis, Ayyamul Bid 3 hari. Kalau gak diniatin puasa wajib, puasa qada, ya sama aja gak bernilai puasa wajib. Maka inilah kemudian diingatkan, kita ingatkan pasangan kita, ingatkan keluarga kita. Apalagi mungkin ada yang masih punya gadis yang masih menstruasi, atau mungkin anak mantu kita, cucu kita. Nah, nih bulan Sya'ban, yuk kakak, yuk adik, yuk ingetin, kemarin utang enggak? Utang mama 1 utang. Nah, maka saya beberapa kali ada satu jamaah yang kemudian dia sudah ngerti, dikasih tahu ilmunya, wajib mengganti puasa Ramadan, lupa saking sibuknya. Ya saya bilang, kalau gitu, ya Allah Pak Gofar, begitu saya Ramadan saya baru ingat saya masih butuh utang 6 puasa. Nah itu mah sama aja, uang 6 sama aja puasa waktu itu menstruasi. Iya saya lupa. Nah, terus gimana Pak? Ya itu namanya kewajiban kafaroh, didenda. Kafarohnya apa? Memberikan sedekah, memberikan makan buat fakir miskin sesuai dengan puasa minimal 1 mud. Saya bilang minimal 1 mud. 1 mud itu berapa? Nih kalau orang Arab segini beras atau kurma, udah itu. Hanya saja, ya saya bilang ini makna yang dimaksud dengan makna tadi memberikan 1 mud bukan berarti seperti itu saja. Bolehkah lebih? Boleh. Malah utama. Maka saya bilang, karena ibu ya seorang berkecukupan, nilai segitu gak ada artinya apa-apa. Karena kafaroh puasa itu harus 2. Selain dia membayar denda 1 hari 1 mud, ditambah nanti setelah Ramadan bayar puasa lagi. Oh gitu. Iya, karena sudah saya kasih tahu sebelumnya. Kalau belum tahu bisa jadi wa'mafu, dimaafkan. Nanti langsung bayar kodonya saja. Nah inilah pelajaran buat kita. Jangan sampai kewajiban yang telah kita lakukan kemudian kita dilupakan. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban puasa. Karena apa? Saat bulan Sya'ban ini amal-amal kita diangkat, dinaikkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya dulu mengajarkan maknanya apa? Bulan Sya'ban itu bulan rekapitulasi amal. Kenapa demikian? Saya baru maksudnya ngerti. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idztanabal khaba'ir. Apa? Salat 5 waktu di antara keduanya. Dari Jumat kepada Jumat pertemuan berikutnya. Dari Ramadan kepada Ramadan, maka mukaffiratun bainahunna. Dileburkan salah dosanya. Selama tidak menjalankan atau melakukan dosa-dosa besar yang tidak bertaubat. Maka begitu kita nanti masuk Ramadan, bersih lahir batin, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kita sholat 5 waktu. Maka saya biasanya hadis itu hanya tahunya ketika orang umroh. Al-umratu ilal umrati kafaratun 5 bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Umroh yang satu menuju umroh yang lainnya menjadi penebus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur balasannya adalah surga. Kadang dimaknainya kalau hak umroh yakin, begitu selesai umroh dihapuskan dosanya, taubat. Sama sebenarnya begitu nanti kita masuk Ramadan, kita bersih lahir batinnya. Pertanyaannya, ada nggak jaminan kita sampai masuk Ramadan? Wallahu a'lam. Saya kemarin ada teman saya, anaknya baru
kelas 2 saya lupa SMA atau itu teman kang kuliah saya, kemudian mohon doanya Bapak Farhan apa? Dia lagi sekolah sakit entah dalam umur, kemudian Allah panggil meninggal dunia. Ya Allah, anak pertamanya perempuan lagi. Tuh. Makanya ya Allah kita nggak tahu. Makanya saya juga sama, saya doain deg-degan juga. Anak saya yang pertama lagi studi di Kairo Al-Azhar. Mohon doanya. Mereka sekarang juga ayah doain mudah-mudahan nggak jadi perang. Iya di sana waktu kejadian perang aja nggak bisa kemana-mana. Nah sekarang jalan kemarin ke Alexandria nggak boleh bulis. Jadi karena apa? Karena nggak boleh, dilarang. Karena khawatir orang Indonesia harus di dalam kota saja sesuai dengan kota domisili. Saking apa? Ya tadi kondisinya. Makanya bersyukur di sini orang Indonesia menjelang Ramadan kita adem, tentrem, ayem. Cuman kepikiran banjir aja kalau ke Jakarta. Iya kan? Artinya apa? Ya Allah, di negeri yang lain, mungkin di Iran, di Mesir, Palestina mereka sedang sedih, boro-boro mikirin berkah Sya'ban, berkah Ramadan, tapi tunggu semuanya Ramadan. Nah, inilah kemudian kita semua bersyukur yang tiada tara. Kita diberikan negeri yang tentrem, adem, ayem. Biarin yang ribut mah ribut aja biarin. Tapi kita kan tentrem, adem. Senang, bisa ibadah dengan nikmat, ibadah ke masjid, kemana saja nikmat. Makanya kita mudah-mudahan kampung kita, wilayah kita, negeri kita juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika menjelaskan tentang bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban juga disebutkan bulan-bulan yang punya istimewa, di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, memerintahkan sahabatnya, orang-orang beriman, dan sampai hari ini apa perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, dan kemudian wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka bulan Sya'ban bulan banyak baca solawat. Bulan banyak baca solawat. Apa solawat yang mudah? Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau solawat tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Innaka Hamidum Majid. Solawat yang kita bacakan. Nah, ada makna yang lain. Ketika kita menjalin kemesraan dengan Allah, ritualnya namanya sholat. Ketika kita menjalin kemesraan dengan baginda Rasulullah, namanya sholawat. Dalam bahasa lain, menjalin kemesraan dengan sesama manusia namanya silat atau silaturrahim. Jadi kata sholat, sholawat, silaturahim punya akar kata yang sama, sod dan lam, sil, menyambungkan kita. Ketika silaturahim menyambungkan kita dengan sesama kawan, sahabat, teman, manusia, sholawat menyambungkan kita dengan baginda Rasul, dan kemudian sholat menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saya ditanya, apa hukumnya sholawat? Wajib. Di mana? Saat sholat. Benar nggak? Sholawat itu wajib. Menjadi nilai sunnah setelahnya, tapi tetap hukum asalnya bisa jadi adalah wajib. Karena semua sepakat, ulama mengatakan tidaklah sah sholat kalau tidak baca sholawat saat tahiyat akhir. Maka sering saya ingatkan, ada 5 rukun
Yang wajib kalau dibaca saat sholat, jangan sampai cuman komat kamit, nggak boleh. Harus dengar minimal telinga sendiri. Yang pertama apa? Ayo yang tahu. Allahu Akbar. Itu harus dengar kuping kita. Harus Allahu Akbar. Nggak usah mempermasalahkan ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah. Itu mah sunnah. Yang wajibnya saja qauliyah, Allahu Akbar. Jadi minimal telinga kita lagi dengar. Walaupun kita ibu bapak menjadi makmum, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Karena hukumnya wajib. Takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram wajib. Yang kedua, baca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Kalau takbiratul ihram hanya di awal. Takbir intiqal, peralihan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunnah. Tapi kalau wajib yang pertama tadi minimal dengar. Yang kedua Al-Fatihah setiap sholat, setiap rakaat. Kemudian apa lagi? Yang ketiga baca tahiyat. Nah ini saya mau dengar deh alumni 983 sama-sama tahiyat barokah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ tahiyat. Baru yang keempat baca sholawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, minimal. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Maka sholawat itu yang paling pendek sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang panjang namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang lain-lain mengikuti di bawahnya. Maka silahkan perbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban. Yang kelima apa? Salam pertama. Dengerin sampai. Jadi at-tahiyat yang terakhir, maaf, at-tahiyat adalah tahiyat yang terakhir. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Tahiyat akhir yang wajib dengar telinga kita. Dan yang kemudian salawat Allahumma sholli ala Muhammad dengar telinga kita. Dan kemudian salam yang pertama. Jadi salam hanya enggak, assalamualaikum warahmatullahi. Dengar telinga kita sendiri. Maka kita ajarkan. Ini penting. Tadi sholat itu menyambung rasa dengan Allah, sholawat sambung hati dengan Rasulullah, silaturahim sambung rasa dengan manusia. Sholawat inilah bulan. Makanya kata Nabi, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulan Rasulullah, dan kemudian bulan Ramadan bulan umatnya Rasul yang beriman. Kenapa kemudian Rajab disebut bulannya Allah? Karena hadiah besar Allah memberikan kegembiraan buat umat. Awal Nur Muhammad masuk ke dalam rahim ibunda Aminah, ibunda baginda Rasul pada awal Rajab. Maka penting, dulu para nabi tahu nanti ada utusan yang terakhir namanya Muhammad.
Di gerbang surga Nabi Adam sudah baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini siapa? Sudah saya sebut. Nah kemudian begitu bulan Rajab, Rasulullah pun juga mendapatkan derita, kesedihan. Begitu usia 50 tahun meninggallah istri Sayyidah Khadijah, meninggallah pilar dakwah Abu Thalib. Kesedihan Nabi dihibur oleh Allah, diangkat kemudian ke langit. Singkatnya Isra dan Mi'raj. Nah, kenapa tadi tahiyat wajib? Ulama sepakat password membuka pintu langit itu adalah tahiyat. Karena tahiyat itu adalah dokumentasi dari dialog Allah dan Rasul. Diajarkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kalimatnya Nabi. Jawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi jawab, bukan hanya buat dirinya, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, salah satunya guru saya ngajarin, kita berharap kita jadi anak-anak, kita jadi orang-orang yang soleh, anak ketua kita soleh. Kenapa? Ada kalimat derajat selain derajat muttaqin yang dilisankan Nabi di langit dan di bumi adalah derajat solihin. Apa kalimat? Ya tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu Nabi berucapnya bukan hanya saat sholat di bumi, di langit di hadapan Allah. Begitu diajarkannya. Salam engkau bukan hanya buat saya, tapi buat kami dan hamba-hamba yang soleh. Inilah yang kemudian harapan kita bersama. Semoga kita menjadi pribadi yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, selanjutnya setelah kita Sya'ban, kita minta panjang umur, barokah dan banyak keberkahan di dalamnya. Kita jemput sapaan Ramadan. Tadi disampaikan dalam satu riwayat ini lemah tapi menjadi motivasi buat kita. Man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niron. Siapa yang bergembira menjemput datangnya Ramadan, maka kemudian Allah akan haramkan dirinya merasakan penderitaan neraka. Artinya apa? Orang yang senang menyambut Ramadan, dia akan selalu gembira bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sejatinya bukan Ramadannya yang dikejar, tapi ampunan, rahmat dan pembebasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu apa yang dirahmati Allah, ketika kita masuk Ramadan, apa yang kita lakukan nanti? Ini saya dulu biasa berseloroh. Dulu masih belum zaman online. Jadi kalau bulan Rajab 3 bulan sebelumnya Tanah Abang itu penuh. Saya jadi ingat. Jadi saya ada jamaah pengajian di daerah Tanah Kusir. Saya bilang, ini ngapain rumah jadi penuh begini? Berbuat persiapan puasa. Persiapan apa? Persiapan puasa. Sudah beli apa aja, baju sudah lengkap. Jadi bulan Rajab Tanah Abang penuh. Makanya sekarang nggak ada tuh. Coba aja lihat berita. Dulu kalau bulan itu sebelum puasa ada sorotan di TV itu bagaimana fenomena Tanah Abang. Penuh apa enggak? Berarti ekonomi bagus. Nah sekarang udah nggak ada. Masing-masing udah pegang handphone. Makanya begitu saya ingat, karena rumah saya kecil kan gitu, dengar terus paket, kalau paket, tetet paket mulu nih. Berarti kalau tiap hari paket, berarti online-nya kapan? Wah, istri saya begitu. Iya, ya Allah. Kita sekarang udah nggak sempet jalan kemana-mana. Tokonya sudah di tangan. Tuh, yang kenceng berarti merasakan tokonya kita. Iya. Tokonya dulu kan harus jalan, naik bis, naik angkot, naik taksi. Nah sekarang di sini sambil duduk aja udah beli ini, beli itu, tiba-tiba udah tagihan.
Masya Allah. Inilah satu. Nah, sekarang apa kita lakukan? Ramadan kita jemput. Nyambut apa jemput? Hah? Ayo, menyambut apa menjemput? Biasanya kalau menyambut gimana? Kalau menyambut itu kadang dalam tanda kutip pasif, diam di sini. Memang kita repot nyiapin, ada tamu kan? Nah, guru saya aja, yuk kita jemput Ramadan. Makanya kemarin kita doa, ya Allah berkahi. Kenapa kita nggak tahu nanti? Pertanyaannya, datang apa enggak? Makanya kita minta, ya Allah, kita minta datang. Andai saja hamba Allah yang beriman masuk awal Ramadan, ditentukan inilah awal Ramadan, Allah berikan takdir kematian, husnul khotimah, dakhalal jannah. Itu. Cuman jangan ngarep-ngarep udah minta doa di sini, minta mati puasa. Jadi kalau misalnya orang yang meraih berkah Rajab, berkah Syaban, apa yang kita lakukan? Kita pengen, ya Allah datangkan kami di bulan Ramadan. Nah terus Ramadannya kita ngapain? Nah kita disuruh, bapak-bapak kita semua nih, ketika saya khutbah atau saya dengar khutbah, ada kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah tingkatkanlah ketakwaanmu. Artinya, kalau kita diberikan kesempatan masuk Ramadan, ada pesan Allah buat kita, yuk tingkatin ketakwaannya kepadaku, kata Allah. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bila diberikan kesempatan hadir Ramadan, diwajibkan, ditetapkan buat kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu menjadi bertakwa. Ayyamam ma'dudat, pada bilangan tertentu. Maka inilah kesempatan. Di sana nanti banyak kajiannya, entah di masjid, di surau, di mana saja kita dengerin, kita mungkin di YouTube, di mana saja. Ramadan punya keistimewaan. Bagaimana kita menyambut Ramadan yang istimewa itu, kita siapkan dari hari ini. Jangan sampai masuk aja, gak nyiapin apa-apa. Nah betul, ada orang nyiapin bajunya, makanannya, apanya, dan sebagainya. Nah kita menyiapkan batin, jiwa kita. Kita minta agar nanti Ramadan sehat semuanya, bisa melaksanakan puasa dengan sempurnanya. Ibadah Ramadan di dalamnya ada tadarus Quran, ada kemudian kita tilawah, ada zakatnya, ada sedekahnya, ada macam-macamnya. Kita amalkan dengan penuh kesungguhan dan riang gembira. Maka begitu masuk sampai akhirnya, nanti banyak kemuliaan. Awaluhur rahmah, awalnya penuh dengan kasih sayang. Awsatuhu maghfirah, pertengahannya ada ampunan. Wa akhiruhu idkum minan nar, dan terakhir pembebasan. Artinya apa? Kita sama-sama diingatkan, begitu datang Ramadan, sejatinya kita diingatkan makin akrab, makin mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah kemudian kita pulang selesai akhir Ramadan, la'allakum tattaqun. Maka salah satunya di halaman 4, saya ingat halaman 2. Di bab tentang ibadah malam hari raya. Ini langsung hari raya aja ngomongnya nih. Puasa aja belum mau raya. Karena gini. Jadi salah satunya kemarin sudah lewat. Wa balaghana annahu kana yuqalu, sampailah kepada kami Imam Syafi'i rahimahullah, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, fi lailatil jumu'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajab wa lailatin nisfi sya'ban. Telah sampai kepada kami bahwa
sesungguhnya doa-doa diijabah pada 5 malam. Setiap malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam awal Rajab, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemarin telah lewat, sudah kita lewati. Besok kita ketemu setiap malam Jumat atau malam Jumat, dan kemudian malam Idul Fitri. Nah, kadang malam Idul Fitri kita lupa takbiran, kita malah kita lupa takbiran, yang ada repot. Makanya ada satu jamaah pengajian orang Cilandak, ini Pak Ustadz, begitu saya ikut hadir, ini semua makanan saya yang saya masak. Dengan apa? Dengan jempol. Jadi rupanya malam itu order. Dari akhir bulan tuh udah order. Ini sate semua. Jadi ini masakan saya. Masaknya pakai apa? Pakai jempol katanya. Rupanya order semua. Sehingga apa tuh kan? Saat itu, malam itu takbiran mengumandangkan keagungan Allah, karena kita selamat selama Ramadan. Ya Allah, kita juga minta doalah di situ. Maka disitulah doa-doa yang diijabah. Ramadan atau awal malam Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali, nisfu Sya'ban setahun. Nah, tiap pekannya malam Jumat. Nah, kenapa guru-guru kita di tanah air ada yang mengajarkan yuk malam Jumat doa di rumah, di surau, di masjid, ada yang baca Quran, baca apa, mendoakan diri, keluarga, baik yang baik hidup atau yang telah tiada. Baik, inilah yang menjadi pelajaran. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Puasa kita sempurna, badan kita sehat walafiat, tadarus Qur'annya khatam berkali-kali, sedekahnya berlimpah banyak, zakatnya sempurna, qiyamul lailnya kita akan merasakan nikmat tarawih yang sempurna, dan insyaallah kita merayakan Idul Fitri kembali suci bersih. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai pengantar. Sekiranya ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di kajian pagi hari ini. Yang tadi saya garis bawahi dari ceramah Pak Ustadz itu ada tentang silaturahmi, kemudian sholat dan silaturahmi, salawat dan sholat itu menjadi garis besar yang dalam kehidupan itu yang harus kita jalankan, ya. Begitu ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf kalau saya salah. Dimana kalau kita silaturahmi itu katanya memperpanjang usia, menambah rezeki, menambah keberkahan dalam kehidupan. Kemudian salawat kita mengingatkan kepada junjungan kita Nabi SAW, dan sholat adalah mengingat kita pada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya Pak Ustadz ya. Dan dalam juga kita dalam kehidupan kita itu adalah senjata utamanya adalah doa. Ya teman-teman, jadi kita jangan bosan untuk berdoa di setiap saat. Terus terang memang kadang-kadang saya sendiri mengalami bahwa kadang-kadang kita berdoa tuh malu, Pak. Kok mintanya itu melulu gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ternyata kita tidak boleh bosan ya Pak untuk selalu berdoa. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin berkenan untuk kalau nanti ada teman-teman mau melakukan tanya jawab kepada Pak Ustadz. Kira-kira berapa banyak ya Pak? Ada 3 dulu ya kali ya Pak. Kita kasih 3 dulu ya. Teman-teman ada yang mau kasih? Oke. Satu lagi Nina, satu lagi. Kalau bisa dijawab, kalau enggak ya enggak. Jadi PR ya Pak. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina. Tadi saya menitik beratkan pada penjelasan Pak Ustadz mengenai apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah niatnya karena Allah Ta'ala. Sebagai manusia, saya nggak tahu apakah saya sudah sampai di level itu, karena saya merasa apapun yang saya lakukan itu saya kayak berpamrih kepada Allah. Dan biasanya yang men-trigger itu, misalnya ya Pak ya, ada yang kena musibah lebih dahulu karena rasa kasihan itu. Jadi bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena saya kasihan gitu. Itu kita membantu. Ini satu. Terus yang kedua, saya berpamrih, saya berdoa
Saya meminta kebaikan untuk saya, anak cucu, semua yang kita kenal lah gitu. Berarti ini saya masih di level paling bawah sebagai manusia ya Pak ya, belum bisa mencapai level di mana kita tuh benar-benar melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala, tidak berpamrih, tidak mengharapkan apa-apa karena lillahi ta'ala. Itu bagaimana untuk mencapai ke situ gitu loh Pak Ustadz. Itu pertanyaan saya. Baik, Ibu Nina. Langsung Mau ditanya atau mau ditunda dulu Pak? Maksudnya langsung dijawab apa mau ditunda dulu? boleh. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Nanti jadi satu. Dari bapak-bapak, teman-teman, Bang Asbi? Hah? Oh, nanya nomor handphone kata bapak. Nanti tolong dijawab ya Pak. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada saya coba ini ya Pak ya, bertanya juga. Kalau tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kenapa Nabi SAW itu berpuasa di hari Senin, karena itu adalah pertama adalah hari kelahiran beliau, kemudian hari dia mendapatkan wahyu. Pertanyaan saya, apakah berdasarkan hal tersebut dalam kehidupan kita berpuasa di hari kelahiran kita sendiri, apakah diperbolehkan nggak Pak? Kadang kan ada ya semacam mitos gitu ya Pak. Misalnya dalam kehidupan kita ada menimpa ketimpahan kesulitan, kemudian atau kita ingin berencana untuk anak-anak kita lebih baik. Ada yang bilang bahwa coba dipuasain di hari lahirnya. Nah, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam, Pak? Ya, enggak, silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, itu tanda ketawaduan seorang hamba ketika merasa belum sempurna ibadahnya. Kalau kita merasa ya kita belum lillahi ta'ala, itulah tanda kewaduan. Memang kita harus begitu. Kita nggak tahu level kita di mana, rendah, tinggi atau apa. Kita disuruh fokus saja dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kemudian ketika memaknai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin adalah mengekspresikan amal itu semuanya diawali dengan niat. Memang kemudian ada proses atau dikatakan tangga-tangga keruhanian menuju sampai kita benar-benar disebut, apakah kita disebut ikhlas? Ada satu riwayat ada orang yang ibadah itu dalam riwayat Imam Ali mentalnya seperti budak. Kalau dilihat majikan baru dia senang, wow dia giat, gitu kan? Ada yang kemudian mentalnya pedagang, at-tujar. Dia kalau melakukan ibadah, dia milih mana yang keuntungannya banyak. Jadi kalau dia baca Quran, baca hadis, dia baca sholat duha mendapatkan pahala ini, gitu kan? Sholat qobliyah subuh mendapatkan seluruh isi dunia, langit dunia, dunia akhirat, terus semuanya. Ada yang ketiga nanti mentalnya raja, orang yang merdeka. Dia beribadah, ya udah saya sebagai hamba kepada tuannya. Jadi kalau tadi saya dapat masukan saja kalau tadi Ibu. Oh iya, kalau misalnya ada orang musibah, kemudian kita membantu dalam tanda kutip karena kasihan. Nah, sayanya digeser, guru saya ngasih tahu, Gofar geser katanya, bukan kasihan, tapi kasih sayang. Karena nanti gini, kalau kata-kata itu nggak tepat, guru saya ngasih tahu, kasihan itu seolah-olah nggak ada yang peduli. Yang peduli hanya dirinya, padahal ada Allah yang maha mengatur semuanya. Suatu saat saya pun sama merasakan. Saya dulu di perjalanan di daerah, jadi tempat saya daerah Pondok Cabe, ada perempatan jalan. Saya ingat saat itu ada anak-anak pang ya. Kemudian saya bawa kendaraan, ya biasa, mereka tuh kalau ada lampu merah
biasanya sekarang udah mulai rapi. Oh, ngetok pintu, ngetok jendela, minta sedekahnya. Nah, saat itulah kemudian, ini yang kemudian saya dapat pelajaran dari sebelumnya saya mendapatkan nasihat guru saya. Yang kedua, saat itulah kemudian hampir sudah dekat dengan mobil saya, tapi ternyata kita udah dalam tanda kutip husnudzon dan suudzon campur. Udah nyiapin uangnya kan, karena dia pasti ngetok jendela. Tapi ternyata dia langsung mukanya berbalik ke kanan, dia lari ke kanan, ada seorang ibu yang renta menyeberangin jalan. Nah, disitulah, oh ya Allah, kadang kita banyak suudzonnya kepada manusia. Jadi, kalau tadi misalnya, apakah kemudian kalau tadi kita memberikan sesuatu bukan karena kasihan, tapi karena kasih sayang. Kenapa kita mau memberi? Itu karena peletikan, percikan, kucuran rahmat Allah kepada kita, dan kita udah memberi. Mungkin bahasa kitanya karena tawadu, aduh kasihan orang itu. Sampai suatu saat guru saya marah, ada orang datang, doain Pak agar saya bisa saya bisa menyantuni ratusan yatim. Gak boleh, dimarahin. Kenapa? Sudah kaget kan? Kamu berarti mendoakan saat yang bersamaan semua jadi janda, orang pada mati, jadi punya yatim. Gak usah, ya mampunya aja kita yatim. Nah, sama halnya begitu. Kadang bisa jadi, saya dikata, bukan kasihan kita membantu orang, tapi itulah bentuk kasih sayang. Karena apa? Memberinya kita itu karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita gak bakal ngasih. Tidak ada sesuatu di luar dari karena. Tinggal kita tadi, oh iya, ternyata kita kasih sayang. Kasih sayang sebagai sahabat, orang yang musibah, orang yang miskin papa, orang yang perlu kita bantu semampunya kita. Seridonya, serelanya kita. Karena apa? Saat itulah rahmat Allah yang memberi. Bukan karena kemauan kita. Kalau Allah ngasih kemampuan, bisa jadi rasa itu pun gak ada. Rasa kasihan juga gak ada, apalagi kasih sayang. Makanya kalimat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allah zat yang maha kasih dan maha sayang. Tinggal kasih. Kalau an-nya dibuang, jangan kasihan, tapi kasih sayang. Kemudian kok kita doanya itu aja. Nah, ada lagi, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu ibadah. Jadi doa itu ada ibadah inti. Nah, pertanyaannya, nah sekarang balik bertanya, doa itu apa sih artinya? Ayo. Nah, ini makna, nanti baru memaknai. Doa apa artinya? Permintaan kepada Allah. Benar enggak? Benar, karena ada ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Itu doa dalam bahasa keruhanian, doa level paling bawah. Nah, minta mulu, kenal aja baru udah minta. Sama kayak dulu ibu bapak kan, begitu baru kenal minta. Bukan kasih sayang, malah pengeretan. Dimintain mulu. Tapi gitu, itulah kalimat kasih sayang Allah. Boleh, karena akulah untung bersyukur kamu mintanya kepadaku. Maka tetap ulama itulah doa makna yang pertama. Makna yang kedua, doa itu adalah at-tahmid, memuji. Gak harus dengan meminta, dengan pujian Allah itu senang. Kenapa? Dalilnya la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah. Kalimat syukur itu adalah alhamdulillah. Kalimat hamdulillah bentuk pujian kepada Allah. Maka orang yang memuji Allah,
maka tanpa sempat meminta, Allah limpahkan kas banyak buat kita. Maka ada satu keadaan kedua, bisa jadi kita kurang menuturkan kalimat-kalimat permintaan, yang banyak adalah kalimat-kalimat pujian. Lama-lama ya sama, bisa jadi waktu pacaran masih kata-kata minta. Begitu sudah seneng, gak sempat diminta, dipuji itu udah ngasih. Apalagi sekarang sudah jadi suami istri itu kan, baru dehem aja udah tahu maunya apa, gitu kan. Udah kita jalan aja udah ngerti, mau ke mall dulu, kira-kira mau ngerti. Karena apa? Itulah maknanya yang kedua. Apalagi makna yang ketiga, at-tauhid, kata ulama. Yang pertama namanya isti'anah, doa kalimat-kalimat permintaan. Yang kedua at-tahmid, doa artinya kalimat-kalimat pujian. Yang ketiga at-tauhid, doa adalah kesatuan dirinya dengan Tuhan. Artinya apa? Orang sudah dicintai Allah, dia sudah lupa dengan minta, dia baca Quran, dia zikir, dia sholat, dia bekerja, dia aktivitas saja, gak sempat minta. Ternyata hidupnya berkah, karena dia sudah tahu hatinya lillahi ta'ala. Maka mulailah merubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kita rapihkan kata-katanya. Kenapa? Dengan membenarkan kata-kata, yuslih lakum a'malakum, akan Allah perbaiki amal perbuatan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dicegah untuk berbuat salah, kemudian ditutupi kesalahannya. Kemudian apa? Wa mayyuti'illah wa rasulah, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kemudian apa? Fauzan azima, mendapatkan kemenangan yang agung. Semua bermula dari kata-kata. Kata-kata terpola dari niat. Maka mulailah kita niat yang baik. Pada pertemuan pertama kalau tidak salah saya sampaikan, awal hari adalah niat yang baik dan berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang datang, enak kita syukuri, enggak enak kita sabari. Tanpa disadari, memberi bukan karena maunya tangan, karena Allah ngasih ilham kepada kita untuk memberi. Memberi bukan karena kepaksaan. Namun tadi guru saya ngasih tahu, ada mental tujar, ada mental abid, ada mental hur, atau mentalnya pedagang, dia beramal kalau ada pahalanya banyak, dia beramal kalau dilihatin majikan. Itu adalah proses perjalanan dirinya. Bisa jadi dari kita terpaksa memberi, lama-lama tidak dipaksa untuk memberi. Sama kayak kita dulu. Saya lagi ngajarin, ada yang anak saya yang terakhir, bonus dari Allah adalah, jadi pertama saya gadis 3 darah. Ya Allah, saya minta anak yang keempat, alhamdulillah keluar laki-laki. Nah, saya minta sekarang usianya TKB, usia 6 tahun menjelang. Itulah ya Allah, saya mengajarkan solatnya waktu ini sekarang bulan Februari, saya udah ajarin dari 6 bulan yang lalu. Itu solat sekilat cepat gitu, saya kayak wush, baru Allahu Akbar, salam, lari. Sekarang alhamdulillah saya gembira banget. Begitu awal, saya lupa, baru 2-3 minggu terakhir, Allahu Akbar, aku koping ayah, aku ingetin ayah. Oh, jadi liatin ruku, oh masya Allah, jajak jamaah. Kalau begitu saya imam, minta di sampingnya. Artinya apa? Allah yang ngasih tahu, kita nggak tahu. Nah, itulah pentingnya doa. Ya Allah, saya nggak tahu hidayah apa yang diberikan. Nah, kemudian bisa jadi anak saya baru fi'liyah, baru badannya aja, matanya masih kemana-mana. Kemudian, ucapannya belum. Ya memang itulah prosesnya. Sama nanti kayak dulu. Dulu kita puasa, apakah puasa sendiri atau diiming-imingin? Ayo 50 ribu. Kalau besok puasa ayah kasih 50 ribu. Sama. Nah, itulah sama. Artinya apa?
bersyukur sampai hari ini kita merasakan. Mudah-mudahan amal kita itu mulai dari kata-kata husnudzon sama Allah, nanti kita diperbaiki. Jangan sampai nanti Ramadan kita yang lalu ini sama dengan Ramadan yang dulu kita kecil kita lakukan. Begitu sore, wah kita siapin online. Wah, bubur kacang hijau apa? Terus semua. Begitu Allahu Akbar, udah. Itu puasa kita mungkin 20, 50, 30 yang tahun yang lalu. Nah sekarang apa masih begitu? Kira-kira gitu kan. Tarawihnya kita, mungkin Bapak sekarang alhamdulillah Bapak masih mau duduk seperti ini. Gitu kan? Alhamdulillah dalam taklim. Hadir silaturahim. Luar biasa. Mungkin sholat dulu Bapak gagah. Berdiri kan Pak? Sekarang Bapak duduk bisa jadi. Ada yang kemudian kalau saya naksin di mana-mana orang masjid yang saya dulu datengin itu luar biasa indah. Begitu sekarang, kenapa Pak setiap pojok banyak kursi? Udah malah sepuh katanya. Ruku sujud udah gak bisa. Tuh, makanya mumpung sekarang. Nah, artinya apa? Puasa yang lalu, ya itulah kesempatan lalu. Esok ada satu inspirasi baru yang membuat kita lebih baik lagi. Nah, jadi kemudian apa? Lillahi ta'ala. Nah, makanya kenapa kemudian ibadah kita itu sampai nol lillahi ta'ala? Artinya apa? Sampai kita nggak ngerti kita itu ibadah ikhlas atau tidak. Kalau kita masih menyebutkan kata ikhlas, berarti belum ikhlas. Makanya ada simbol guru saya dalam Ulumul Quran, dari semua surat-surat itu ada kalimat nama surat itu diwakili dari kata-kata yang di dalamnya. Surat An-Nas, ya kan? Ada An-Nasnya. Al-Falaq ada Al-Baqarah, ada Baqarah. Ar-Rahman ada Al-Waqiah, ada Waqiah. Tapi ada satu surat kita sepakat namanya sama. Semua ulama sepakat namanya Al-Ikhlas. Ada kata-kata ikhlas di sana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada. Nah, kata ikhlas itu menjadi sirrullah dalam sirri. Jadi ikhlas itulah rahasiaku, kata Allah. Maka amalkan apa yang menjadi kehendakmu, biarkan aku yang memberikan rasa ruhani tentang ikhlas itu. Jadi apa kita ikhlas? Wallahu a'lam. Enggak usah menyebutkan ikhlas, biarkan Allah yang menilai amal kita. Insya Allah. Hanya kata-kata tadi, memberi bukan karena kasihan, memberi karena kasih sayang. Lanjut pada yang kedua, mungkin itu. Selanjutnya tadi kaitannya dengan saya hari lahir. Hari lahir, puasa dia hari lahir. Maka dalam istilah Jawa namanya weton. Nah, saya tanya, ini tanya dulu ke ibu. Kita ingat tanggal apa ingat hari? Dua-duanya, Pak. Ya, ibu bagus. Yang lain? Coba angkat tangan yang nggak ingat hari lahirnya. Tuh kan? Wah, waktu apa? Waktu ini meleduk gitu. Waktu apa kejadian banjir besar. Nah, sekarang lihat translate coba, boleh di Google. Mulai hari. Jadi ingat hari. Karena tanggal bisa berubah, menempatkan harinya di mana. Makanya kalau tanggal hari ini adalah hari lahir saya. Jadi hari ini saya ulang tahun. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 7 Februari. Makanya rezekinya tadi saya syukuran juga, mudah-mudahan kita nanti doakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngomongin hari lahir. Nah, tadi bolehkah kita puasa pada hari lahir? Nah, nanti lihat, hari itu ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Mulainya dari Ahad. Dalam pemaknaan, nih secara literasi dulu. Rasulullah puasa hari Senin, kemudian karena lahirnya hari lahir. Hari Kamis, hari di mana diangkatnya amal.
Nanti gitu. Hadisnya begitu. Yang kedua, hari puasa yang terbaik itu saumu akhi Dawud. Puasa yang baik kata Nabi, dululah secara syariatnya sebelum ada kewajiban puasa adalah puasanya akhi saudaraku Nabi Daud. Pernah dengar puasa Nabi Daud gimana? Hari ini puasa, besok buka, puasa, terus kan. Nah, jadi dalam setahun itu, kalau setahun isinya 365 hari, berarti dibagi 2. Belum ada syariat wajib. Bersyukurlah baginda Rasul mendapatkan titah kerasulan kenabian, kemudahan buat kita. Yang wajib itu 1, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Yang ketiga, puasa kafaroh. Yang keempat, puasa fidyah karena kena dam haji. Jadi puasa di sana 3 hari, di sininya kemudian di sisanya 7 hari. Nah, itu puasa yang wajib. Nah, kaitannya dengan puasa, nanti saya akan sampaikan satu riwayat dalam kitab Ibnu Katsir. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Nah ini. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dalam riwayat tafsir itu dijelaskan, kata sabar yang dimaksud sama dengan sahrus sober. Artinya apa? Bulan berpuasa. Maka kalau tadi pertanyaan singkatnya, bolehkah kita berpuasa di hari lahir? Karena niat menjadi syukur dan niat berdoa, ulama mengatakan boleh, mubah. Kenapa? Inilah rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Tadi Qur'annya mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau tadi ibu mengatakan kalau anak itu pengen sukses, puasain. Itu benar, ada dari hadis dan Qur'annya. Surat Al-Baqarah 153. Tafsir ulama kata-kata sabar artinya puasa. Makanya kemudian kita bisa jadi nih, kita sukses hari ini semua karena kita dipuasain sama ayah ibu kita. Insya Allah. Kenapa? Puasa. Jadi kalau tadi pertanyaan, boleh nggak saya puasa untuk niat? Boleh. Tetap niatnya saya niat puasa lillahi ta'ala, hajat kita hadiah untuk anak kita, untuk kita sendiri. Tetap niatnya lillahi ta'ala. Sama kayak kita sholat hajat, usolli fardhu, usolli surat hajat, ro'ate Allahu Akbar lillahi ta'ala. Saya niat istikharah lillahi ta'ala. Tetap tujuannya lillahi, caranya dengan sabar berpuasa. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bolehkah puasa di hari lahir? Boleh. Karena tadi dalam riwayat surat Al-Baqarah 153 menjelaskan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata sabar, ada ulama yang mengatakan as-sabru huwa asyam. Makanya dalam riwayat hadis, sahrus syabar adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi boleh. Jadi makanya disebut kalau tirakatin anak kita. Anak kita mau ujian, ya Allah saya puasa biar lulus. Anak kita lagi memilih tempat kerja yang begini, ya Allah. Anak kita lagi ada ujian begini-begini, ya Allah. Itu cara berdoa. Makanya caranya gitu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nanti lihat Ibnu Katsir, kata sabar artinya sama dengan puasa. Maka salah satunya kalau kita doa, guru saya dalam bahasa Betawi ndremimil, apa ndremimil ya? Apa tahu enggak dengan ndremimil? Ngomong doa. Kalau enggak diberi kadang enggak mantep, udah puasa. Disitulah puasa. Karena kelebihan puasa nanti kita baca di handphone, silakan baca di YouTube, lihat bagaimana orang yang berpuasa itu salah satu doa yang diijabah adalah doanya orang yang berpuasa. Nah itu, kenapa ada korelasinya? Boleh nggak puasa pada hari lahir? Boleh.
Makanya andai saja tadi ada ibu bapak yang lupa hari lahirnya, ittiba dengan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari apa sekarang? Mulai hari ini ketika ditanya kita enggak hari apa? Hari Senin. Gitu. Guru saya ngasih tahu gitu. Hari Senin. Kenapa? Nabi Muhammad Senin. Ya udah saya ikut Nabi Muhammad aja. Gitu. Jadi kalau kita Senin, makanya disulah sunnah berpuasa. Andai jadi dzaka yaumun wulidtu. Ini hari di mana aku dilahirkan. Allah menganugerahkan Rasulullah hari Senin, saya hari Rabu, maka saya bersyukur setiap hari Rabu, ya saya syukur. Entah syukur dengan puasa, entah syukur dengan sedekah, entah syukur. Makanya salah satunya syukur dengan berpuasa. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sabar dimaknai dengan puasa. Gitu Ibu. Makasih Pak Ustadz, Masya Allah ilmunya luar biasa. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Assalamualaikum Ustadz. Mangga. Ngelanjutin yang tadi. Kalau kita mau puasain anak atau hari kita sendiri pada hari ulang tahun aja, hari ulang tahun kita setahun sekali gitu. Iya, misalkan kita lahir nih, terus kita puasa gitu. Anak pun gitu, misalkan hari lahir dia nih, ulang tahun dia lah gitu ya, terus kita puasa gitu, tapi enggak setiap hari lahir dia gitu. Itu gimana dok? Ustadz? Tetap sunnah itu ya hukumnya sunnah, bener gak sih? Iya. Bukan wajib kan? Artinya boleh? Ya boleh. Ada orang seumur umur puasanya hanya wajibnya doang. Ada dalam riwayat hadis Bukhari disebutkan ada orang Arab Badui datang, ya Rasulullah, Islam itu apa? Puasa Ramadan. Islam itu apa? Sholat 5 waktu. Emang itu doang? Iya. Saya nggak mau nambahin, nggak mau ngurangin. Kata Nabi, dialah orang yang sukses, dia masuk surga. Kenapa? Ya udah, dia bisa mampunya begitu. Puasa Ramadan doang, puasa sholat wajib aja. Nah, kita menambahkan tadi, walaupun sehari, alhamdulillah. Niatnya, jadi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, jangan sampai niatnya tadi. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya itu yang jadi, waduh, bisa jadi zaman dulu. Saya mau muasain itu tuh, biar kita dulu kan itu kan puasa tuh, cewek saya tuh puasa. Akhirnya nggak dapet juga, berarti Allah nggak ridhoi kalau itu. Zaman dulu kan begitu katanya. Nah gitu kan kita, namun kata puasa, ya Allah saya pengen anak-anak kami sukses. Kita nggak tahu masa depan. Saya pernah ketemu ada seorang ibu-ibu usianya 89 tahun. Ternyata dalam perjalanannya dia curhat. Tapi ini taharus binikmah. Dia sedih. Sedihnya apa? Dia masih ada yang ganjel dalam jiwanya. Apa nggaknya? Ya Allah, dulu saya nggak pernah berdoa buat anak-anak kami. Sehingga sekarang begitu saya usia sepuh, orang anak-anak itu nggak datang dengan ke kami. Dia sedihnya di situ. Tapi tetap ya Allah ampunilah saya. Saya tetap sholat, saya tetap orangnya baik, amal. Tapi ada kesedihan, ya Allah, saya dulu nggak sempat untuk mendidik mereka lebih baik lagi. Sehingga, nah itulah jangan sampai kita nanti kecewanya nanti. Investasi amal atau amanah yang Allah berikan kepada kita. Nah caranya macam-macam. Dengan doa, dengan amal soleh kita. Nah dalam Quran boleh nggak boleh puasa untuk niat karena Allah, kita minta dengan puasa itulah kita diijabah doanya. Anak lagi ujian tadi, anak lagi ada urusan, kita minta kepada Allah puasa. Dalam puasa kita doa, ya Allah mudahkan urusannya, mudahkan tesnya, mudahkan pemberkasannya, mudahkan macam-macamnya, dimudahkan. Nah saat itulah doanya diijabah. Boleh gak sehari? Boleh. Nama juga sunnah. Alhamdulillah. Mastata'tum. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Masih ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup kajian pagi hari ini. Mungkin minta tolong sama Pak Ustadz untuk memberikan doa penutup buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di next pertemuan di lain pelancar selanjutnya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon dibantu untuk doa penutup. Baik Ibu. Sebelum kita doa penutup, mari kita tawasul kembali. Kita minta kepada Allah
dengan membaca surat Al-Fatihah dan juga menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mari kita sapa baginda Rasul dengan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa li baitihi wa ila jami' hajatina wa ila arwahi abaina wa ummahatina. Mari sebutkan nama ibu dan ayah kita masing-masing. Boleh keluarga, anak, dan keluarga kita semua. Wajdadina wajaddatina wajami masyayikhina wa syaikhatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca khutmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. جددوا إيمانكم كيف نجدد إيماننا. Perbaharuilah iman kamu sekalian selalu. Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaiki iman kami? Aktsaru biqaulin la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disertai dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafiina karimina dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Khairul Mas'ulin ya Mujibad Da'watal Muddarrin ya Ilahal Alamin ya Ilahal Zalimin. Bikan zalta hajatina ya Rahman, antalah wali kulli hajatina. Pengajian alumni 83 SMAN 8 Bukit Duri Jakarta, antalah hawali kulli hajatina bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah rizki kami, berkahilah silaturahim kami, berkahilah kedua orang tua kami, berkahilah guru-guru kami, berkahilah keluarga dan anak keturunan kami, berkahilah masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Syakur, wahai Zat yang maha syukur, ilhamkanlah ke dalam jiwa kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, taufikkanlah ke dalam jiwa kami untuk dapat menjalankan amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmat-Mu beserta keluarga dan anak keturunan kami menjadi golongan orang-orang yang soleh. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.